2 atau kepang 3. Kemudian Nabi Muhammad SAW kalau minyaknya apa, kemudian minyak wanginya apa. Nah itu dalam kajian namanya Syama'il. Itu biasanya saya kaji di sini tapi ini untuk ibu-ibu ya, di Batik, daerah Kauman ya. Nah, tapi khusus malam ini di sini kita mengkaji sisi manajemen konfliknya Nabi, sisi jihadnya Nabi Muhammad SAW. Namun sebelum memulai kajian ke sana semuanya, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan tentang momentum Syawal. Ada beberapa hal yang perlu kita sampaikan terkait dengan momentum Syawal. Karena sekali lagi ini adalah masih momentum Syawal. Saya ucapkan pertama, taqabbalallahu minna wa minkum, minal aidin wal faizin. Yang kedua, ada 2 nasihat yang ingin saya sampaikan sebagai sebuah pengantar kita di Syawal ini. Yang pertama, jamaah sekalian, seringkali ulama menggambarkan orang yang beribadah kepada Allah itu seperti seekor burung yang sedang terbang. Namanya burung membutuhkan 2 sayap, sayap kanan sama sayap kiri. Ketika salah satu dari kedua sayap ini bermasalah, pasti burung tersebut terbangnya tidak akan jauh. Dia akan jatuh, dia akan menabrak pohon, atau bahkan tidak bisa melanjutkan terbangnya. Dia bisa tertangkap, bisa dibunuh, disembelih oleh orang-orang. Nah sama jemaah sekalian, dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita juga membutuhkan 2 sayap. Sayap kanan namanya sayap roja, penuh harap, optimis, yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Amal kita akan diterima oleh Allah, amal kita akan dibalas kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian harus ada sayap kiri. Sayap kiri ini namanya sayap khauf, sayap takut. Harus ada kekhawatiran, harus ada ketakutan. Jangan-jangan ada di antara amal ibadah kita yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Dua-duanya ini harus seimbang jemaah sekalian dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Supaya apa? Supaya kita bisa beribadah secara kontinu. Supaya kita bisa beribadah secara kontinu. Ada sayap kanan, roja, supaya kita tidak pesimis, supaya kita tidak gampang putus asa. Kemudian ada sayap khauf, supaya kita tidak terkena penyakit gurur, yaitu merasa amalnya sudah banyak, ya, tidak terkena penyakit gurur. Maka ada sayap kiri namanya sayap khauf, sayap takut. Kita telah merayakan ibadah Ramadan kita dengan Idul Fitri sebagai bentuk kebahagiaan kita, sebagai bentuk rasa roja kita, yakin kita bahwa amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasa syukur kita karena telah melaksanakan ibadah di bulan Ramadan 29 malam 29 hari atau 30 malam 30 hari. Ya, tetapi kata para ulama, seorang muslim setelah beribadah di bulan Ramadan juga harus mengepakkan sayap kirinya, yaitu sayap apa? Sayap khauf, takut. Biar apa? Biar kita tetap semangat beribadah. Kita harus punya rasa, jangan-jangan ada di antara amal ibadah kita yang dikurangi pahalanya oleh Allah atau dihapus sama sekali oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada nggak sebabnya? Ada. Maka para ulama itu masalah puasa itu membagi 2. Pembatal puasa itu ada 2. Satu, pembatal dalam makna puasanya batal, pahala nggak dapat, puasanya batal, harus diganti. Ada pembatal puasa namanya pembatal pahala puasa ataupun penghapus pahala puasa. Jadi puasanya sah, tapi puasanya tidak punya pahala. Itu dibahas oleh para ulama. Nah, jemaah sekalian, maksudnya ada di antara amal-amal ibadah kita yang mungkin akan ditolak oleh Allah atau diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada juga yang mungkin dihapus sama sekali. Itu besar kemungkinan. Jadi biar kita nggak terlalu gurur berlebih-lebihan, wah yang penting aku syahadat, kalau sudah syahadat aku pasti masuk surga. Iya sih, betul sih, tapi Anda harus menyeimbangkan dengan sayap khauf, ada khawatir. Jangan-jangan ada di antara amal ibadah kita yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Macam-macam sebabnya. Bisa jadi sebabnya karena apa yang namanya ini? Karena smartphone. Gara-gara smartphone amal ibadah kita ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa? Mungkin karena riya, mungkin juga karena sum'ah. Update status, alhamdulillah malam ini bisa melaksanakan salat tarawih berjamaah 1 juz di masjid A misalkan. Itu baru mulai tarawih 1-2 rakaat masih kuat, rakaat 3 dan 4 udah ngantuan, rakaat kelima nggak lanjut, tapi statusnya telah terupdate, telah melaksanakan salat berjamaah tarawih 1 juz misalkan ya. Nah, atau boleh jadi karena apa? Noda-noda munafik yang ada dalam diri kita itu bisa menyebabkan amal ibadah kita dihapus sama Allah. Apa di antara noda munafik yang membuat amal kita dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala? Satu, kata para ulama, noda bernama
merendahkan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana bisa seorang merendahkan Allah begini? Allah berfirman dalam sebuah ayat, yastakhfuna minan nas wa la yastakhfuna minallah. Di antara ciri khas orang munafik, mereka bersembunyi dari pandangan manusia ketika mereka ini berbuat maksiat, berbuat kejahatan, tapi mereka tidak pernah bersembunyi dari pandangan Allah ketika mereka berbuat maksiat. Artinya di hadapan manusia mereka menjaga nama baik mereka. Di hadapan Allah Subhanahu wa taala menerjang larangan Allah Subhanahu wa taala. Yastaghfuna minan nas wa la yastaghfuna minallah. Wa huwa ma'ahum idh yubayyituna ma la yarda minal qaul. Padahal Allah bersama dengan mereka ketika mereka berbuat maksiat, ketika mereka merencanakan rencana-rencana jahat. Ciri khas orang munafik. Hati-hati ya teman-teman sekalian. Dan ini kayaknya seringkali kita terkena penyakit ini nih kita nih ya. Seringkali loh sosok ya, di hadapan manusia kita menjaga jaim, jaga image kita, jaga kesolehan kita, menjaga penilaian orang, tapi di hadapan Allah Subhanahu wa taala saat kita menyendiri, di saat orang tidak melihat kita, di saat kita tidak bersama dengan kawan-kawan yang mengenal kita di pantai di mana kita lepas kendali melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah SAW pernah bersabda, Inni la a'lamu, saya mengenal aqwaman sebagian orang, sebagian masyarakat, ya'tuna yaumal qiyamati bi ujurin mithla jibali tihamah. Di hari kiamat nanti dia datang membawa pahala seperti gunung Tihamah. Gunung Tihamah itu kalau di Solo berarti seperti gunung Lawu. Pahalanya banyak sekali, jemaah sekalian. Adik-adik kalau mendaki gunung Lawu kan luar biasa, besar sekali. Kita naik ke puncak itu, lihat kiri kanan, depan belakang, ya atas bawah, wah luas sekali. Dia membawa gunung seperti membawa pahala seperti gunung Lawu. Pahala puasanya, sholatnya, zakatnya, tarawih berjamaahnya, tadarusannya, kemudian qiyamul lailnya, kemudian pengajiannya, ngisi pengajiannya, ngisi kultumnya, kemudian amal soleh lainnya. Dia membawa banyak sekali amal soleh ya. Amal soleh pahalanya ini seperti gunung Tihamah, seperti gunung Lawu. Fayaj'alullah, namun ketika diletakkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, Allah jadikan haba'an manthura, debu-debu yang berterbangan. Enggak diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Itu membuat para sahabat kaget. Maka mereka bertanya, "Ya Rasulullah, sifhum lana alla nakuna minhum." Ya Rasulullah, ceritakan kepada kami, siapa mereka ini? Jangan-jangan kami menjadi bagian daripada mereka. Ya Rasulullah, agar kami menjauh dari perbuatan seperti ini, ceritakan kepada kami siapakah mereka? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Amma haula ikhwanukum," mereka itu sama dengan kalian. Ikhwanukum, saudara kalian. Ya'khuduna minal laili kama ta'khudun. Di malam hari mereka melaksanakan aktivitas sebagaimana kalian melaksanakannya, ya salat, ya tahajud, ya ngaji, ya tadarus, ya tarawih. Walakinna haula idza khallu bimaharimillah. Tetapi kalau mereka ini nyepi, sepi di kamar mandi atau di kamar tidur, di kamar kos, tidak ada orang yang menyaksikan, maka intahakuha, mereka akan menerjang batasan-batasannya Allah. Mereka akan menerjang larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Tadi di hadapan manusia menjaga jaim, menjaga image, menjaga penampilan, menjaga harga diri, tapi di hadapan Allah merendahkan Allah Subhanahu wa taala, enggak pernah ada upaya untuk menjaga diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik jemaah sekalian. Makanya dalam surat apa tadi? Dalam surah Al-Mu'minun ayat 90-91, 60-61, Allah Subhanahu wa taala menceritakan bahwa di antara ciri-ciri orang-orang yang mendapatkan pahala dari Allah dan serius mencari pahala adalah mereka beramal dengan serius, tapi di saat yang bersamaan punya rasa khawatir jangan-jangan ada di antara amalnya yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Walladzina yutuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un." Sesungguhnya orang-orang yang berbagi apa yang Allah berikan kepada mereka, namun hati mereka bergemetar, infak pahala, infak dapat ibadah, dapat pahala, infak banyak sekali, tapi hati mereka masih ada gemetar, rasa takut, rasa khawatir. Annahum ila rabbihim raji'un, karena mereka tahu akan kembali kepada Allah. Mereka akan kembali kepada Allah mempertanggungjawabkan setiap tetes air yang mereka minum. Mereka tahu akan kembali kepada Allah mempertanggungjawabkan setiap detak jantung yang Allah berikan kepada dia. Mereka akan kembali kepada Allah mempertanggungjawabkan masa muda yang Allah berikan kepadanya. Dia akan kembali kepada Allah mempertanggungjawabkan dari A sampai Z kenikmatan yang Allah berikan kepadanya. Makanya hati mereka bergemetar.
Ketika ayat ini didengar oleh ibunda Aisyah radhiyallahu anha, istri tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka beliau berkata begini, "Ya Rasulullah, man haula?" Ya Rasulullah, siapa mereka ini? Kok ada orang berinfak, habis infak masih punya rasa takut? Padahal umumnya kita habis infak senang nggak? Senang, bisa bantu orang walaupun infaknya 50.000, kita bantu saudara kita yang habis operasi 200 juta, walaupun mungkin nilainya nggak seberapa, tapi hati kita senang jemaah sekalian, karena kita bisa berbagi. Nah, makanya Aisyah nanya, ini orang habis berbagi, ini orang habis infak, kok takut? Hatinya sedih, hatinya galau. Kenapa ya Rasulullah? Ojo-ojo mereka ini yaznun, mereka itu infak ya tapi masih zina, atau yasrikun, jangan-jangan mereka ini ya infak tapi masih nyuri, maling, atau jangan-jangan mereka ini yashrabunal khamra, infak tapi masih minum khamr, mabuk, au yaktulun, atau jangan-jangan mereka pembunuh bayaran, hasil uang pembunuh bayaran mereka infakkan misalkan ya. Apa jawaban Rasulullah? La ya bintas Siddiq, tidak wahai putri Siddiq, bukan begitu. Walakin haula, justru mereka ini adalah orang-orang yang yusallun, menjaga sholatnya 5 waktu dia jaga, dilaksanakan cara berjamaah semaksimal kemampuan dia. Wa yasumun, dia menjaga puasanya, bukan sekedar puasa sunnah wajib, bukan sekedar puasa wajib, sunnah pun dia kerjakan. Tidak sekedar menjaga diri dari pembatal puasa, bahkan dari perkara-perkara yang mengurangi nilai pahala puasa, dia jaga diri. Bahkan dari perkara-perkara yang mengurangi nilai pahala puasa, dia jaga dirinya. Yang sampai dia terjerembab dalam perkara-perkara yang membuat amal ibadah puasanya itu berkurang nilainya. Wa yatasaddaqun, mereka juga sedekah. Jadi nggak sedekah, bukan berarti mereka nggak sedekahnya banyak. Wa yakhafuna alla yataqabbala minhum, tetapi kadang mereka ini punya rasa jangan-jangan ada di antara amal ibadahnya yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Aisyah, orang-orang seperti ini setelah menjaga sholatnya, menjaga puasanya, bersedekah dengan serius, yusari'una fil khairat, adalah orang-orang yang serius mencari kebaikan. Nih loh, ciri-ciri orang yang serius mencari kebaikan yang ini: sedekah, infak, sholat, puasa, dirutinkan, dijaga, tapi khawatir ada di antara amal ibadahnya yang ditolak oleh Allah atau dikurangi pahalanya. Aisyah, haula yusari'una fil khairat, ulaika alladziina yusari'una fil khairat, mereka inilah orang-orang yang serius mencari kebaikan, wahum laha sabiqun, dan mereka pasti mendapatkan kebaikan yang mereka cari. Ini poin pertama. Poin kedua, jamaah sekalian, yang saya sampaikan sebelum kita masuk pada materi kita. Allah menggambarkan kita itu di bulan Ramadan itu seperti orang yang menenun kain. Anda pernah melihat orang yang menenun kain? Minimal di TV mungkin, menenun kain ya. Kalau sekarang pakai mesin ya. Dulu masih pakai apa? Masih pakai tangan ya. Dok. Saya punya nenek itu, punya alat. Sampai sekarang kayaknya di rumah masih ada alatnya tuh. Dek itu jadinya. Maka orang dulu sehat, kerja itu menenun kain itu pakai apa? Olahraga ya. Insya Allah nggak gampang jantungan, jantung sehat, nggak kena jantung koroner ya. Kalau sekarang menenun kain tinggal pencet tombol, nanti keluar jadi kain. Orang dulu menenun gitu, benang-benang dipasang terus ditenun, berubah menjadi kain seperti ini. Nah, Allah menggambarkan kita di bulan Ramadan itu seperti orang menenun kain dengan benang-benang ibadah. Benang ibadah namanya tahajud, taraweh. Ada benang ibadah namanya puasa. Ada benang ibadah namanya sahur. Ada benang ibadah namanya apa? Buka puasa bersama. Ada benang ibadah namanya subuh berjamaah. Ini adalah benang-benang ibadah yang kita gunakan untuk memintal kain iman kita. Udah, maka jangan kita urai setelah kita pintal menjadi kain. Allah berfirman dalam surat An-Nahl 92, "Wala takunu kallati naqadat ghazlaha mim ba'di quwwatin ankatha." Janganlah kamu seperti wanita yang mengurai kembali benang kain, maksudnya kain yang telah dipintal menjadi benang-benang yang tidak bermanfaat, menjadi onggokan benang tidak bermanfaat. Janganlah kamu seperti seorang wanita yang mengurai kembali kain tenunan menjadi onggokan benang yang tidak bermanfaat. Jadi ada cerita begini pada zaman jahiliyah. Ayat ini ada ceritanya pada zaman jahiliyah. Sebelum Rasulullah SAW diangkat sebagai nabi,
Jadi dulu ada saudagar kaya raya, orang kaya aja mas kalian, kaya, suami istri kaya raya dari kalangan bangsawan di Makkah. Allah Subhanahu wa taala menguji mereka, mereka punya putri sematawayang. Putrinya cuma satu, sematawayang. Namun putrinya ini Allah Subhanahu wa taala uji dengan fisik yang tidak begitu menarik. Tidak menarik dilihat, tidak menarik dijadikan istri gitu loh. Ya, tidak menarik ya mas kalian ya. Cuma bapaknya ini sama ibunya ini punya kriteria menantu tinggi sekali. Kudu bangsawan, kudu sugi kayak mereka. Ya. Jadi terlalu tinggi anunya apa namanya? Kriteria menantunya tinggi. Ya namanya orang bangsawan sugi mana mau nikah dengan wanita biasa. Mending cari bunga-bunga yang sedang berkembang kan ya. Bunga-bunga indah yang sedang berkembang. Jadi kalau ada orang bangsawan datang melamar, nek kurang sugi ditolak. Kalau ada orang kaya melamar tapi bukan dari kalangan bangsawan yang ditolak. Akhirnya apa? Anak gadisnya ini menua jadi perawan tua. Sampai usia mungkin 38, 9 atau 40. Orang tuanya khawatir. Nah, jangan-jangan anak kita nanti gak punya jodoh. Keturunan kita terputus. Udahlah, mereka menurunkan kriteria jodoh anaknya. Satu saja, yang penting lanang gitu. Ya. Yang penting lanang. Jangan sampai baut ketemu baut, mur ketemu bur. Sekarang banyak kan, nauzubillah min dzalik. Ya, mur ketemu mur, baut ketemu baut. Gila nih. Apa? Gay, lesbi. Saya baca di Perancis tadi mana? Ada klub malamnya gay dibubarkan. Kenapa? Karena terjadi itu menjadi penyebab cacar monyet. Saya bilang monyet nggak bersalah, mereka yang bersalah malah monyet yang disalahkan. Padahal monyet itu nggak ada LGBT-nya. Bok cacar LGBT gitu loh. Kenapa cacar monyet? Monyet di hutan nggak ada salahnya kemudian disalahkan. Gitu. Baik, mas singkat cerita, menikahlah dia dengan seorang laki-laki dari pedalaman. Setelah menikah, suami istri saudagar kaya raya ini meninggal. Karena dulu belum ada harta tidak ada ilmu waris. Maka pada saat itu harta diwariskan sendiri oleh putrinya sematawayang tadi bersama dengan suaminya yang baru saja dia nikahi. Jadi harta yang banyak itu menjadi warisan pribadi putrinya tadi. Setelah mertuanya meninggal, ternyata tampak asli daripada suaminya ini. Orangnya foya-foya, mabuk, pezina, judi, dukun. Ini kalau manusia sekaya apapun kena penyakit salah satu dari 4 hal ini, apalagi 4-4-nya, ludes hartanya itu. Mabuk ya sejenisnya lah, ekstasi macam-macam. Yang kedua apa? Zina, selingkuh, wetuan. Yang ketiga apa? Judi. Yang keempat apa? Dukun. Ini kalau 5 perkara Pak, ada pada diri seorang apes nasibnya. Sekaya apapun hilang habis. 4-nya ini penghancur kehidupan manusia itu. Saya punya keluarga itu dulu kaya raya Pak. Jadi nggak pemabuk, nggak selingkuh, nggak juga judi. Cuma satu, dukun. Sering nyari harta karun, nyewa dukun. Yang terakhir dia jatuhnya itu karena nyari harta karunnya Bung Karno di sana Bogor. Ya orang ketemu gitu nih ya. Dia ketemu mungkin yang pertama kali ambil ya Guntur apa si Megawati kan ya, atau si Puan kan. untuk nyalek presiden kan. Nyapres. Nah jamaah sekalian, itu hancur total, sawah-sawah dijual. Opone, dukun, mabuk, judi, turzina, tentean itu. Nah akhirnya sang istri ini melihat hartanya udah mulai habis. Dia bilang sama suaminya, mas, kalau kehidupan kita kayak gini terus habis harta kita nggak bisa bertahan. Sang suami bilang, terus usulanmu apa dek? Saya akan beri modal kepada anda mas, berangkat pergi berniaga ke Syam. Siapa tahu kita dapat untung. Oke, suami dikasih modal sangat banyak. Lalu kemudian berangkat ke Syam.
Orang dulu kalau berangkat berdagang, banter-banternya 6 bulan, 4 bulan, 6 bulan, 7 bulan, atau 1 tahun, 1,5 tahun, udah balik biasanya. Lama-lama di sana tuh paling 6 bulan, 5 bulan udah balik, dapat untung lah. Kalau nggak balik, minimal ngasih tahu keluarga, aku masih 2 bulan di Syam. Atau mungkin aku pulang bulan depan insya Allah gitu ya. Tapi perempuan ini menunggu kabar suaminya, nggak ada kabar. Bulan ke-6 dia tunggu, nggak ada kabar. Bulan ke-7 dia tunggu, nggak ada kabar juga. Sampai dia was-was. Dia setiap orang yang pulang dari Syam dia nanya, mas, bapak-bapak pernah lihat suami saya namanya Fulan bin Fulan, wajahnya begini, kulitnya begini, dia bawa dagangan begini-begini, dia bawa unta sekian, nggak ketemu. Setiap orang yang pulang dari Syam, bahkan dari Yaman, dia tanya, ketemu suami saya enggak? Akhirnya dia berpikir, jangan-jangan suami saya dibunuh, jangan-jangan suami saya dirampok. Singkat cerita, dia berpikir jangan-jangan suami saya pulang kampung karena rugi, malu ketemu istri, mungkin pulang kampung langsung. Maka perempuan ini pergi dari kota Makkah menuju kampung halaman istri suaminya. Ternyata suaminya memang di kampung, cuma udah berubah. Suaminya sudah menikahi gadis di situ. Suaminya sudah menikahi gadis di situ. Yang kedua, harta yang diberikan oleh istrinya untuk modal dihabiskan untuk foya-foya dengan perempuan tersebut. Itu sakitnya luar biasa. Tapi sebagai wanita terhormat dan masih mencintai suaminya, dia mencoba memaafkan. Apa dia bilang? Suamiku, udahlah, kita maafkan apa yang telah berlalu. Mari kita balik ke kota Makkah, kita bangun kembali biduk rumah tangga kita. Kita kembangkan kembali bahtera rumah tangga kita yang telah sobek atau telah runtuh ini. Aku maafkan dirimu, kita cari usaha lain di kota Makkah. Suaminya bukan merasa bersalah atau meminta maaf. Apa dia bilang? Dasar perempuan tua yang buruk rupa, miskin, balik sana kota Makkah. Siapa yang mau hidup serumah dengan kamu? Wah, sakit hatinya luar biasa. Dia pulang di kota Makkah, lalu kemudian dia bangun usaha. Apa usahanya? Nenun. Usaha nenun. Sekali lagi, terjadi sebelum Nabi Muhammad diutus sebagai nabi peristiwa ini ya. Nenun. Pagi sampai sore dia sama karyawan nenun, kadang 1 kain, kadang 2 kain. Nek malam hari kosong, tidak ada aktivitas, longgar. Karena kosong, kelingan mantannya, mantan suaminya maksudnya. Maka hati-hati, sampean tuh jangan boleh sering kosong waktunya, apalagi malam hari. Apalagi kemarin habis halal bihalal atau habis apa namanya, reuni SMA tuh, ingat mantan nanti ya. Ini kayak ini perempuan ini ya, ingat mantan. Ya, tapi ingatan mantan gak manis, pahit ingat mantannya. Akhirnya apa? Kain yang telah ditenun sejak pagi dia ambil lalu diurai kembali pak, dilepas kembali benangnya itu. Itu terjadi hampir tiap malam. Maka Allah berfirman, jangan seperti wanita yang mengurai kain tenunan menjadi onggokan benang yang tidak bermanfaat. Maksudnya, jangan sampai ketinggalkan kebiasaan-kebiasaan di bulan Ramadan. Karena itu merupakan kain iman kita. Yang terbiasa tahajud 11 rakaat dalam bentuk taraweh, di luar bulan Ramadan jangan ditinggalkan sama sekali. Minimal 3, 2 tahajud, 1 witir. Iya. Capek Ustaz, minimal siji toh. Apa itu? Witir. Kapan laksanakan? Habis tarawih, habis sholat Isya, sholat sunnah Isya, lanjut witir langsung, nggak masalah. Mungkin kalau nunggu nanti malam selak ngantuk, ya boleh. Nah, supaya apa? Jangan sampai kita mengurai benang iman yang telah kita tenun. Yang biasa tilawatul Quran, one day one juz, atau bahkan mungkin 2 kali khataman kemarin, jangan hari Jumat saja pegang Al-Quran, kafian. Itu pun gak rampung. Biasakanlah one day half juz, ya. Syukur-syukur one day one juz misalnya. Nah itu namanya jangan seperti wanita yang mengurai kembali benang iman yang telah dipintal. Baik, sekarang kita masuk ke kajian kitab. Jemaah sekalian, kita masih pada perang Badar. Jadi masih ingat gak cerita kemarin ya, setelah kejadian sahabat Ansor namanya Sa'ad bin Mu'adz pergi haji ke Makkah, ketemu sama Abu Jahal, diancam dibunuh sama Abu Jahal. Sa'ad,
Kalau kamu tidak dibawa suakanya Umayyah bin Khalaf tokoh musyrik, temannya Abu Jahal. Dia memberikan suaka kepada siapa? Sa'ad. Kalau kamu tidak dibawa perlindungan Umayyah bin Khalaf, kepalamu yang balik ke kota Madinah. Akan kubunuh kamu. Karena kalian telah melindungi Muhammad. Akan kuhancurkan negeri kalian. Ancamnya Abu Jahal. Sa'ad gak kalah berani, walaupun beliau di negeri orang, mentalnya mental jenderal. Bukan jenderal tapi mentalnya hansip. Sekarang banyak kayak gitu ya. Apa kata Sa'ad? Ya Abul Hakam, apa kamu lupa kalau kamu pergi berdagang melewati Madinah, Yatsrib, kalau kamu berani melukai secuil aja kulitku, akan ku boikot kalian, ku perangi kalian, gak bisa berdagang. Baru Abu Jahal sadar. Dia mingkem. Pulang dari sana, pulang dari apa namanya? Dari haji atau umroh tadi, saat lapor sama Nabi, Nabi pun menangkap sinyal, berarti mereka sudah sedang mempersiapkan pasukan untuk menyerang Madinah. Daripada mendahului, didahului saja. Daripada diserang, menyeranglah. Karena konon pertahanan yang paling bagus itu apa? Menyerang. Pertahanan yang paling bagus itu menyerang. Jadi kalau antum lagi sabung kungfu ya, latihan tarung. Nah, kalau anda melihat kurang bisa beruntung, nyerang terus saja gitu nih ya. Kenapa? Kalau dia pukul soalnya sakit gitu ya. Nyerang terus saja sampai kemudian babak 1, 2, 3-nya selesai ya. Nah, jemaah sekalian, sebelum peperangan terjadi, Nabi Muhammad mulai membentuk para sahabat. Satu, mulai beliau menyuarakan jihad, keutamaan ibadah jihad. Seperti Rasul bersabda, sesungguhnya kaki yang berdebu di jalan jihad tidak akan pernah disentuh oleh api neraka. Magbarat qadama 'abdin fi sabilillah fatamasahun nar. Ainani la tamassahuman nar. Ada dua mata yang tidak pernah disentuh oleh api neraka. Ainun batastahrusu fi sabilillah. Yang satu, mata yang berjaga-jaga di medan jihad. Mata yang menjaga kehormatan Islam. Di malam hari tidak pernah tidur. Yang kedua, ainun, mata yang kalau menyendiri ingat Allah menangis. Bukan ingat mantan nangis, enggak. Ingat Allah nangis. Jadi mulai Nabi Muhammad menyemangati para sahabat untuk berjihad. Turunlah ayat-ayat tentang jihad. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim." Wahai orang-orang beriman, maukah kutunjukkan kepadamu tentang sebuah perdagangan, perniagaan, bisnis yang akan menyelamatkan kalian dari azab yang sangat pedih, dunia maupun akhirat. Tu'minuna billahi wa rasulih, berimanlah kepada Allah dan Rasulnya. Wa tujahiduna fi sabilillah, berjihadlah di jalan Allah bi amwalikum wa anfusikum, dengan harta dan jiwa kalian. Yaghfir lakum dunubakum, Allah mengampuni dosa-dosa kalian. Wa yudkhilkum jannat, kemudian Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan kalian ke dalam surga. Ya, wa yudkhilukum jannat, Allah Subhanahu wa taala memasukkan kalian ke dalam surga, tajri min tahtihal anhar, surga itu di bawahnya mengalir sungai-sungai yang begitu banyak. Wa masakina thayyibatan fi jannati adn, kalian juga akan diberi rumah-rumah yang indah, istana-istana yang bagus di surga Aden. Ya, di surga Aden. Dzalikal fauzul azim, itu adalah keagungan, keberuntungan yang sangat luar biasa. Mulai turun tentang masalah-masalah jihad. Dan Nabi pun mulai membentuk pasukan, membentuk batalion-batalion. Batalion A dipimpin oleh Ali, pergi ke daerah sana. Ngapain? Cuma pergi aja, lihat kondisi, lapor. Selama 3 hari 4 hari pulang, ya Rasulullah, daerah A aman, tidak ada LGBT, tidak ada mabuk, tidak ada apa-apa. Wes, ya misalkan ya. Ngirim, dipimpin oleh Abu Ubaidah. Abu Ubaidah, kamu ke daerah pesisir, bagaimana kondisi masyarakat sana? Apakah mereka mendukung kita, mendukung mereka, atau kita bisa berdamai dengan mereka? Berangkat.
melihat ikut mengikat perdamaian dengan kabilah-kabilah yang ada. Jadi Nabi Muhammad SAW itu mengutus Sariyah, batalion-batalion yang sangat banyak. Kadang beliau sendiri yang mimpin. Kalau beliau pimpin, namanya Ghazwah. Beliau pimpin jamaah sekalian, itu kadang pasukannya di atas 100. Ya, di atas 100. Pernah juga ada orang-orang Badui nakal. Mereka ini mencoba untuk merebut dan merampok ternak-ternak di pinggir kota Madinah. Nabi Muhammad pun membawa 150 lebih pasukan mengejar mereka sampai mereka lari terbirit-birit, meninggalkan ternak-ternak yang mereka rampok dan juga harta yang mereka bawa, sehingga Nabi Muhammad mendapat keuntungan perang. Ini sebelum perang Badar, ya. Kemudian banyak sekali kafilah, batalion-batalion yang dikirim oleh Nabi Muhammad dan pernah saya ceritakan satu persatu di sini, tidak perlu saya ulangi lagi. Nah, sekarang kita masuk. Why? Kenapa? Apa tujuan Nabi Muhammad mengirim batalion-batalion ke pelosok kota Makkah? Yang pertama, kata para ulama, dalam rangka untuk memperkuat eksistensi dan menebarkan kewibawaan negara Islam Madinah, agar orang-orang Badui tidak berani lagi mengganggu orang-orang Madinah, agar para penyamun, para perampok tidak lagi meminta uang keamanan dari kota Madinah. Karena dulu mereka tuh kalau mau lewat, misalkan orang mau lewat daerah sini, Anda harus memberi uang keamanan. Kalau enggak nanti dirampok. Yang rampok yang bekas keamanan itu. Mirip-mirip lah di beberapa desa kan. Anda harus memberikan uang keamanan kepada premannya. Kalau enggak, ya warung Anda ataupun rumah Anda akan disantroni atau Anda akan dicuri. Nah, setelah batalion-batalion dikirim sama Nabi berhasil menekan para preman, sehingga mereka pun takluk, tunduk, tidak lagi berani meminta bayaran kepada penduduk Madinah. Kemudian sebagian kabilah yang mencoba bangkit melawan Nabi Muhammad dan para sahabat berhasil direm dan dipressure oleh batalion-batalion yang ada. Bahkan mereka terpaksa membuat perjanjian dengan Madinah, tidak saling menyerang, tidak membantu orang-orang yang menyerang Madinah. Akhirnya apa jemaah sekalian? Madinah menjadi negara yang disegani oleh orang-orang sekitar Madinah. Itu sebelum perang Badar. Jadi cerdasnya Nabi Muhammad memberikan pressure militer. Ya, maka penting kenapa sebuah kota itu harus ada banyak laskarnya. Supaya apa? Supaya bisa mempressure para preman. Kalau enggak nanti umat Islam yang dipressure. Saya punya kawan di daerah mana itu? Saya lupa. Sragen ke sana tuh apa namanya? Sragen ke arah Demak tuh namanya apa tuh? Setelah Gemolong tuh apa sana lagi tuh? Ya, Purwodadi. Dia punya pondok. Pondoknya ini ada orang nggak senang. Akhirnya nyewa preman. Pondoknya sampai sekarang digemboki sampai sejak Ramadan kemarin. Diancam sama preman. Siapa yang berani buka gembok berarti berdarah-darah. Nggak ada laskar situ. Udah begitu, pondoknya pondok putri lagi. Gimana coba? Ustadznya ustadz sepuh. Jadi ternyata gitu ya mas. Ketika tidak ada batalion, mereka tuh para preman, para pengacau akan mempressure. Maka saran kita, masjid-masjid itu harus punya laskar-laskar masjid. Harus ada, batalion-batalion harus ada. Harus ada anak-anak muda yang siap. Ya cuma nakut-nakuti aja lah gitu ya. Walaupun ada polisi, ada tentara, tetap aja sih sebenarnya. Nah jemaah sekalian, ini fungsi batalion pertama, mempressure orang-orang musyrik yang hendak mengganggu Madinah. Ya, sampai disebutkan itu fungsi pertama. Fungsi kedua, memberikan efek teror kepada orang-orang musyrik Makkah supaya mereka tidak meremehkan kekuatan Madinah. Akhirnya, setelah ada batalion-batalion seperti ini, orang-orang Makkah yang pergi berdagang ke Syam meningkatkan keamanannya. Biasanya kafilah dagang pergi membawa 300 ekor unta, yang menjaga cuma sekitar 20 orang, sekarang ditingkatkan keamanannya yang menjaga 100 orang.
tentu biaya keamanan lebih apa? Lebih banyak. Dan itu mempeloroti perekonomian orang-orang Makkah. Jadi mereka goncang betul ekonominya jemaah sekalian. Lo bayangkan saja, gaji orang misalkan biasanya cuma dikawal 5 orang, sekarang harus mengawal 30 orang. Berapa mereka harus mengeluarkan biaya operasional keamanan? Dan tentu mungkin lebih banyak lagi. Kenapa? Karena kondisinya chaos. Ibarat Anda jualan ketika Lebaran dengan jualan di luar Lebaran kan harganya beda. Harga Lebaran, ya. Ketupat tahu atau ketupat ayam yang biasanya cuma harga 12.000 jadi berapa? 30.000. Kenapa? Harga Lebaran. Itu tambal ban, Pak. Sama ini nambal ban. Nambal ban itu paling berapa sih banter-banternya? 15.000 mungkin ya. Itu nambal saya kemarin tuh pas Lebaran tuh ada yang sampai 45.000. Lalu saya itu bilang, mahal man Pak? Iya Pak, harga Lebaran betulnya. Nah sama aja Mas Keng. Kondisi chaos itu membuat orang-orang Makkah harus mengeluarkan apa? Dana yang lebih banyak karena nggak semua orang tuh mau mengawal. Yang biasanya gaji sekali ngawal pulang pergi selama 6 bulan misalkan ya. Misalkan sekian dirham, taruhlah misalkan sekitar 100 dirham, karena kondisi keamanan yang memuncak di mana pasukan Islam sudah mulai mengelilingi kota Madinah, mereka takut diteror, takut macam-macam, jadi berapa? 200 dirham misalkan ya. Begitu jemaah sekalian. Nah ini cara Nabi untuk mempreser musuh supaya mereka tidak berani mengganggu keamanan di kota Madinah. Baik, kemudian berikutnya jemaah sekalian, fungsinya adalah apa? Fungsinya adalah melemahkan kaum Badui dan mengikat perjanjian dengan kabilah. Jadi begini jemaah sekalian, Madinah itu, ini taruhlah Madinah ya, ini Madinah. Madinah itu dikelilingi oleh suku-suku. Suku-suku ada Badui, ada kabilah-kabilah. Ya. Ada di antara ini musyrik, banyakkan musyrik. Tentu mereka memusuhi Nabi, memusuhi Islam, memusuhi Madinah. Ini Madinah kekuasaan Nabi Muhammad SAW. Nah, Nabi Muhammad SAW kalau pergi keluar atau orang Madinah pergi keluar, ada orang Badui nakal lewat sini, kayak kudu bayar. Sekali lewat misalkan 50 dinar atau 50 dirham. Nah, adanya batalion yang dikirim sama Nabi mempreser ini. Ente nggak boleh gitu, kalau nggak kami perangi kamu. Oke, nggak. Kabilah besar datang. Anda kalau berani memerangi kami, maka kami akan memerangi kalian. Oke, perjanjian damai. Tidak akan membantu Quraisy, tidak akan membantu orang-orang Makkah kalau terjadi peperangan, dan tidak akan mengkhianati misalkan. Itu membuat kabilah berdamai dengan Madinah dan orang-orang Badui tidak berani lagi melawan Madinah. Artinya apa? Nabi Muhammad betul-betul menguasai medan. Dan itu tentu memberatkan bagi orang-orang musyrik Makkah. Jadi ternyata sebelum perang fisik, perang Badar itu puncak. Tadi perang psikologis dulu aja Mas kan. Perang pressure. Jangan ujuk-ujuk wah kam min fiatin qalilatin ghalabat fiatan katsiratan ya. Betapa banyak pasukan kecil akan dikalahkan oleh pasukan betapa banyak pasukan besar dikalahkan oleh pasukan kecil. Oh enggak gitu. Nabi itu memulai dengan apa? Perang ekonomi. Nabi mulai dengan perang psikologis. Jadi orang Makkah ketika maju pada perang Badar itu lelah, ekonomi udah merosot, ya, dan lain sebagainya. Baik, saya kira itu. Ini manajemen konflik Nabi, masya Allah. Jadi langsung tiba-tiba ujuk-ujuk berantem enggak. Datangi dulu. Jadi kalau semacam pilkada gitu nih ya, ketua premannya didatangi malam hari jam 2, Mas, ojo ganggu tempat gue yo. Misalkan gitu ya. Pressure saya itu nih ya. Itu baru kam min fiatin qalilatin ghalabat fiatan katsira. Betapa banyak yang pasukan yang jumlahnya sedikit mengalahkan pasukan yang jumlahnya besar. Karena yang besar sudah terkuras dulu energi dan psikologisnya gitu loh Pak. Ya. Jadi perang Badar itu puncak daripada rentetan perang psikologis yang dilancarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Itulah kecerdasan Nabi kita Muhammad SAW. Jadi kalau sekarang kalau Anda ingin mengangkat Anies Baswedan misalkan ya, mulai dari sekarang perang psikologisnya, bukan nanti. Iya gitu misalkan loh ya.
Demikian subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.